Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan kembali mengerjakan tugas mata kuliah administrasi jaringan komputer. Ini tugas ketiga mengenai DNS dan DHCP. Untuk topologinya seperti ini. Kemudian skenario masalah yang pada bagian DHCP dulu. Soalnya seperti ini. Jelaskan proses lengkap DHCP DORA. Kita akan buat dulu untuk topologinya, teman-teman. Kita ikut yang sesuai di soal. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya di sini dulu. Yang multilateral switch alat tancap. Kita akan mengkonfigurasi di multilateral switch dulu. Di CLI, enter, pilih no, enter, kemudian enable konfigurasi terminal. Nah, untuk konfigurasinya saya sudah siapkan di sini. Nah, untuk di multi-layer switch-nya ya teman-teman. Ada penamaan VLAN, pengaktifan IP routing, kemudian SVI-nya, paste, dan selanjutnya untuk IP dinamisnya ya, DHCP-nya ini, dan juga untuk IP terangnya ya, ke mode terang. Enggak perlu, kita masukin lagi. Sini kita pastekan, enter lagi, exit. Ini opsional. Ini untuk IP di sini, IP manajemennya. Selanjutnya di switch yang ini kita konfigurasi sama di CLI, enter, enable konfigurasi terminal. Ini untuk switchnya. Ini penamaan VLAN, kemudian mode terang ke arah multi-layer switch dan mode akses ke perangkat. Selanjutnya yang ini sama saja seperti tadi. Di sini kita masukkan. Nah, sudah. Sekarang kita coba apakah sudah berhasil untuk DHCP-nya ya teman-teman.
Nah, successful. Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP statis untuk server. Kita sesuaikan dengan yang di soal. Oke. Kita coba testing. Apakah berhasil? Oke, berhasil teman-teman. Kita buka untuk ininya. Nah, skenario masalahnya VLAN 10 tidak mendapatkan IP address, VLAN 20 tidak mendapatkan IP tapi tidak bisa resolve. Kemudian reverse DNS tidak berfungsi. Yang keempat, setelah DHCP restart, kliennya kehilangan koneksi. Kemudian konflik di VLAN 20 dan ada klien yang menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah diatur internal. Nah, soalnya jelaskan proses lengkap DORA, DHCP DORA. Kemudian DHCP-nya server berada 20. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisa soal-soal ini. Yang pertama, jelaskan proses lengkap DHCP, DORA, dan identifikasi di mana kegagalannya. Yang pertama, tahap discover. Itu di saat klien mengirimkan paket broadcast ke server. Kegagalan di sini terjadi kemungkinan karena paket terhenti di layer switch 3 karena tidak ada jembatan antar VLAN. Kemudian di bagian over, server mengirim penawaran IP. Nah, kemungkinan di sini adalah habisnya IP pool. Jadi VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Kemudian di bagian request, klien ini meminta IP. Nah, dikarenakan IP yang kemungkinan sudah habis, maka klien tidak bisa mendapatkan IP-nya. Kemudian di bagian yang terakhir, yakni acknowledge, server mengkonfirmasi penggunaan IP. Jadi klien tidak mendapatkan IP karena waktu pada discover kemungkinan sudah tidak bisa tersalurkan karena sudah kehabisan IP. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan 20 tetap bisa memulai IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Istilahnya yakni mekanisme relay agent untuk VLAN 10 dan 20. Karena DHCP server berada di VLAN 30, klien di VLAN 10 dan 20 tidak bisa mengirim paket broadcast langsung ke server. Solusinya yakni menggunakan fitur DHCP relay agent tadi.
yakni pada switch multilayer dikonfigurasi dengan perintah IP helper address yang menuju ke IP server di setiap VLAN-nya tadi, agar switch multilayer ini akan mengubah paket broadcast client menjadi unicast yang ditujukan ke IP server di VLAN 30. Kemudian untuk log penjelasan nomor 3, yakni no free releases. Ini menunjukkan bahwa jumlah perangkat yang meminta IP ini melebihi range yang tersedia di DHCP-nya. Itu penyebabnya. Dampaknya terhadap jaringan, perangkat yang baru tidak akan bisa terhubung ke jaringan karena tidak akan mendapatkan IP. Untuk solusi jangka pendeknya, memperpendek list time-nya agar ketika perangkat yang sudah tidak terhubung, IP-nya akan ditarik lagi oleh server, kemudian diberikan ke perangkat yang baru. Untuk solusi jangka panjangnya, kita bisa memperluas rentang IP-nya di server agar lebih banyak perangkat yang bisa terhubung. Kemudian untuk nomor 4, konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP. Sebutkan minimal 5. Minimal 5 kemungkinan. 5 minimal kemungkinannya, yang pertama mungkin IP static overlap, yakni user menyetel atau memberikan IP secara manual atau statik di PC, yang dimana IP tersebut ternyata masuk di range IP yang dikelola oleh DHCP server. Kemudian yang kedua, database list korup atau terreset. DHCP server ini mengalami crash atau reboot tanpa sempat membackup database-nya. Ketika menyala kembali, maka IP yang diberikan oleh server ini akan dikira kosong. Jadi klien kehilangan IP. Dan yang ketiga ini multiple DHCP server, yang dimana server DHCP yang dicolok atau disambungkan ke jaringan akan memberikan penawaran IP yang berbeda, sehingga akan bertabrakan dengan server utama. Selanjutnya ini kegagalan rilis IP. Klien yang sebelumnya tidak memutus koneksi dengan benar dan server telah menganggap IP sudah tidak dipakai karena list time-nya sudah habis, maka akan diberikan ke klien yang baru, sehingga IP yang belum melepas sepenuhnya akan bertabrakan dengan user yang lain karena IP-nya masih sama. Yang keempat yakni duplicate MAC address, karena terjadi penggandaan alamat fisik yang identik ketika itu tadi IP yang sama, sehingga server ini menganggap perangkat yang berbeda tadi, user yang berbeda, menjadi satu user yang sama. Nah, yang terakhir untuk metode verifikasinya, kita bisa menggunakan perintah ARP -a di terminal untuk melihat
pada klien apakah satu IP ini merujuk pada 2 MAC address yang berbeda. Yang kedua, kita bisa cek log sistemnya untuk melihat riwayat pemberian IP-nya. Untuk nomor 5, jika terjadi rogue DHCP server di jaringan, jelaskan mekanisme serangannya. Untuk mekanisme serangan, si penyerang ini akan memasang server DHCP palsu yang memberikan konfigurasi jaringan yang salah kepada klien, seperti gateway atau DNS palsu. Nah, yang tujuannya untuk membelokkan lalu lintas data klien ke perangkat mereka untuk dicuri datanya, atau istilahnya man in the middle attack. Kemudian cara mendeteksinya secara forensik, kita bisa mengecek pada sisi klien melalui perintah ipconfig pada Windows dan nmcli di Linux. Nah, kita lihat apakah IP DHCP server yang tertera IP resmi dari server atau IP dari luar. Mitigasinya, ini adalah fitur keamanan pada switch untuk memblokir DHCP palsu. Konsep DHCP snooping ini menggunakan trusted port, jadi administrator menemukan port yang terhubung ke DHCP server resmi yang diizinkan untuk mengirim paket DHCP. Kita melakukan offload, kemudian menggunakan untrusted port. Nah, semua port yang mengarah ke PC klien dianggap tidak terpercaya, dan ketika ada paket yang menawarkan IP dari port untrusted ini, switch akan langsung mematikan port tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk rancangannya, untuk plan 10 yang akan diisi 200 user, bisa untuk meluaskan rentang IP-nya dari yang awalnya 10.10 menjadi 10.210. Kemudian list time optimal untuk lingkungan kampus bisa di setel untuk 2 jam. Hal ini agar lingkungan kampus lebih terkoordinir, karena setelah perangkat yang sudah pergi dari kampus, IP-nya bisa tersedia untuk perangkat yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk reservasinya bisa menggunakan instruksi fixed address untuk alamat MAC atau MAC address unik untuk printernya, agar IP-nya tidak pernah berubah dan di lock satu itu saja. Mungkin itu dulu untuk soal yang DHCP.